unik dan misterius, peristiwa nyata yang tak terungkap oleh kata. Inilah keajaiban dunia, menguak fakta mencengangkan di balik peristiwa di luar nalar. Ngomong-ngomong soal benteng, pasti tidak bisa jauh dari yang namanya sejarah. Karena di zaman penjajahan dulu, benteng berfungsi sebagai keamanan dan pertahanan dalam peperangan. Jadi, tidak salah kan? Indonesia yang dijajah Belanda selama 3,5 abad, alias 350 tahun, memiliki banyak benteng yang masih bertahan sampai sekarang. Penasaran apa saja? Kami akan ulas dalam topik Benteng di Jawa Tengah paling bersejarah. Pertama, Benteng Van der Wijk Gombong. Benteng Van der Wijk tentu tak asing di telinga kita. Benteng tersebut memang cukup dikenal banyak orang, selain karena nilai sejarahnya, tapi juga dijadikan sebagai tempat wisata. Namun, tak semua orang tahu loh sejarah berdirinya Benteng Van der Wijk. Good people pasti juga penasaran kan? Benteng Van der Wijk berbentuk segi delapan yang dibangun tahun 1833. Dengan kata lain, benteng ini sekarang usianya sudah sangat tua, 190 tahun. Walaupun sudah berdiri ratusan tahun, Benteng Van der Wijk masih terlihat kokoh dan kuat. Jika dilihat pun ada keunikan-keunikan, di antaranya material bangunan yang seluruhnya terbuat dari batu bata, atapnya menyerupai bukit-bukit kecil, pintu dan jendelanya hampir semua berbentuk setengah lingkaran. Menariknya di bagian atap benteng ini tersedia kereta wisata yang bisa dinaiki pengunjung untuk menikmati pemandangan kawasan benteng dari atas. Harga tiket masuknya juga sangat terjangkau, hanya Rp25.000 saja. Selain cocok di kantong, Benteng Van der Wijk juga pas dijadikan sebagai destinasi liburan karena lokasinya tidak jauh di Gombong, Jawa Tengah. Kedua, Benteng Vastenburg, Solo. Benteng Vastenburg yang terletak di Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, ternyata menyimpan histori luar biasa. Dibangun tahun 1745, benteng yang awalnya digunakan oleh Belanda untuk mengawasi keraton Kasunanan Surakarta ini memiliki bentuk yang khas. Bangunannya berupa bujur sangkar dengan dinding batu bata setinggi 6 meter. Di setiap sudutnya terdapat penonjolan ruangan atau yang disebut bastilon. Di tengah benteng ini terdapat lapangan yang berukuran cukup luas. Dulunya, lapangan tersebut digunakan untuk apel bendera atau persiapan pasukan. Setelah Indonesia merdeka, Benteng Vastenburg digunakan sebagai markas Tentara Nasional Indonesia. Kemudian tahun 2010, Benteng Vastenburg ditetapkan sebagai situs cagar budaya dan dilakukan restorasi untuk memperbaiki bangunan. Sekarang, masyarakat setempat termasuk pemerintah sering mengadakan kegiatan di tempat tersebut. Tak heran bila Benteng Vastenburg sering terlihat ramai karena kunjungan banyak orang. Ketiga, Benteng Fort Willem I, Semarang. Fort Willem I juga dikenal sebagai Benteng Pendem Ambarawa. Benteng yang terletak di kota Semarang ini dibangun tahun 1834. 11 tahun kemudian, proses pembangunan selesai dilakukan. Dan sampai sekarang, benteng pendem tersebut terlihat elok serta kokoh. Jika benteng pada umumnya dibangun dengan tujuan pertahanan dari serangan musuh, tapi berbeda dengan Benteng Pendem Ambarawa. Dilihat dari arsitektur bangunannya yang banyak jendela, benteng yang konon mampu menampung 12.000 tentara ini berfungsi sebagai barak militer, penjara, dan gudang logistik perang. Karena salah satu fungsinya sebagai penjara, banyak kejadian-kejadian yang dialami tawanan hingga meninggal dunia di tempat tersebut. Tak heran banyak cerita horor yang menyelimuti Benteng Pendem Ambarawa yang menyebar di masyarakat hingga sekarang. Keempat, Benteng Karangbolong, Nusa Kambangan. Nah, satu lagi nih, benteng peninggalan kolonial Belanda. Namanya Benteng Karangbolong yang terletak di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kondisi yang tidak dirawat, banyak pepohonan dan akar-akar yang menyelimuti, membuat benteng ini terkesan mistis. Tapi ternyata, Benteng Karangbolong ini cukup unik karena dibangun dengan jenis benteng 1811 model tower atau lebih dikenal dengan nama Napoleon Tower. Good people pernah dengar nama Napoleon kan? Bener banget, dia adalah Kaisar Perancis, salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Eropa. Sebagai benteng dengan gaya khas tower, benteng ini memiliki anak tangga yang cukup tinggi.
Ada beberapa lorong dan ruangan di dalam benteng ini yang terkesan cukup mistis dan gelap meski siang hari. Sisa-sisa yang masih ada dari benteng ini adalah beberapa meriam dan ruang pengintai yang langsung mengarah ke laut.